Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kita akan membahas bocoran paling panas tentang One Piece, chapter 1165 yang dibocorkan langsung oleh informan legendaris Redon. Dan sepertinya chapter 1165 akan menjadi penutup dari kisah flashback legendaris di God Valley, tempat pertempuran para monster dunia bajak laut dulu terjadi. Disinilah Rox D. Xebec, kapten bajak laut paling menakutkan dalam sejarah, akhirnya benar-benar jatuh. Di sini pula aliansi tak terduga antara Monkey D. Garp dan Raja Bajak Laut Golde. Roger terbentuk untuk mengakhiri kekacauan dunia. Ombak hitam bergulung di sekitar sebuah pulau yang namanya hanya diingat oleh segelintir orang dalam sejarah, God Valley. Pulau yang kelak akan dikenal sebagai saksi bisu dari pertempuran paling dahsyat sepanjang masa. Disinilah legenda berakhir dan dunia berubah selamanya. Suara teriakan mengguncang udara. Batu-batu di tepi pantai bergetar, hutan di sekitar hancur, dan kilatan petir membelah langit. Di tengah kobaran api yang menjilat langit, berdiri sosok tinggi berambut liar. Tubuhnya memancarkan aura gelap seperti iblis yang terlepas dari neraka. Rox D. Xebec, kapten bajak laut paling ditakuti, pria yang pernah menantang seluruh sistem dunia dan hampir menumbangkan pemerintahan dunia hanya dengan tekad dan kekuatannya. Namun kini, sosok itu bukan lagi manusia. Tubuhnya telah dikuasai oleh kekuatan misterius bernama Domi Reversi, kekuatan terlarang yang mengubah manusia menjadi makhluk iblis. Wajahnya terdistorsi antara kesakitan dan amarah, dan matanya menyala merah seolah menatap ke dalam jurang kekosongan itu sendiri. Di hadapan Rox berdiri dua sosok yang kelak namanya akan mengguncang dunia. Gol D. Roger, sang raja bajak laut masa depan, dan Monkey D. Garp, pahlawan angkatan laut yang menolak tunduk bahkan pada pemerintah dunia sendiri. Keduanya berdiri berdampingan, sesuatu yang jarang sekali terjadi, sebab mereka berasal dari dua sisi berbeda dari dunia. Namun hari itu bukan tentang ideologi, bukan tentang hukum atau kebebasan. Hari itu hanya tentang bertahan hidup. Pulau God Valley telah menjadi medan perang antara kekuatan terhebat yang pernah ada. Big Mom, muda, dengan rambut merah jambu dan tubuh raksasanya menatap dari kejauhan, sementara Kaido muda dengan tatapan tajam dan aura kebuasan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di sisi lain, Shiki, si singa emas, berdiri di atas reruntuhan kapal. Pedangnya berkilat, memantulkan cahaya petir di langit. Rox mengangkat tangannya ke langit, membentuk pusaran energi gelap yang menghisap udara di sekitarnya. Batu-batu terangkat ke udara, air laut berputar, dan suara menggelegar keluar dari tenggorokannya. Dunia ini akan lahir kembali di bawah nama Rox D. Xebec. Suara itu bukan lagi suara manusia. Dalam teriakannya terdapat kesedihan, amarah, dan rasa putus asa. Hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kekejaman Rox ada ambisi yang hampir suci, keinginan untuk menghancurkan dunia yang korup dan menciptakan dunia baru tanpa para dewa dunia yang selama ini menguasai segalanya. Namun, kekuatan yang digunakannya telah mengkhianatinya. Roger berdiri dengan kedua tangan, menggenggam pedang Ace. Matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Jika dunia baru harus lahir,
maka biarlah ia lahir dari kehendak manusia, bukan dari amarah iblis, ucapnya perlahan. Garp menunduk, menatap tanah yang mulai retak di bawah kakinya. Tinju kirinya mengepalkan udara, energi bergetar di sekitarnya seperti badai. Rox, ini bukan lagi dirimu. Sosok itu tertawa, tawa yang bergema seperti raungan raksasa. Kau pikir bisa menghentikanku, Garp? Bahkan dunia ini pun tak bisa. Dan kemudian segalanya pecah menjadi pertempuran yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Tinju Garp melesat seperti meteor, menghantam dada Rox dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dalam sekejap, udara di sekitarnya hancur, menciptakan gelombang kejut yang menyapu seluruh pulau. Roger melompat tinggi, menebas udara dengan pedangnya yang diselimuti haki raja, menciptakan ledakan cahaya yang membelah langit. Dua kekuatan itu bertemu di tubuh Rox, namun makhluk itu hanya mundur selangkah. Tubuh Rox kini sebesar raksasa, urat-uratnya menonjol, dan kulitnya berubah menjadi hitam pekat dengan pola aneh yang bersinar merah. Setiap kali ia mengayunkan tangannya, pulau bergetar, dan setiap hembusan napasnya terasa seperti badai. Big Mom menatap dengan mata lebar, wajahnya memancarkan ketakutan yang jarang terlihat dari seorang wanita yang kelak dikenal sebagai Kaisar Laut. Kaido menggertakkan giginya, tidak percaya dengan kekuatan yang ia saksikan. Makhluk macam apa dia sekarang? Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam sekejap, mata Rox kehilangan kilau merahnya dan kembali jernih, meski hanya sesaat. Dari bibirnya keluar suara lirih yang mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Roger, Garp, hentikan aku. Suara itu bukan lagi suara iblis, melainkan suara manusia yang meminta akhir. Dalam momen itu, Garp terdiam. Tinju yang telah terangkat terasa berat. Namun Roger menatap sahabat sekaligus musuh lamanya itu dan mengangguk. Keduanya tahu tak ada jalan kembali. Mereka menerjang bersamaan. Roger meluncur dengan pedang yang kini berkilat keemasan. Garp dengan tinju kanan yang membara dengan haki bersenjata. Benturan keduanya dengan tubuh Rox menimbulkan ledakan cahaya yang menyilaukan, menghapus seluruh suara dari dunia untuk beberapa saat. Ketika debu mulai mereda, sosok Rox masih berdiri, namun kini tubuhnya retak, energi gelapnya mulai lenyap ke udara. Ia menatap langit untuk terakhir kali, seolah berbicara dengan seseorang di atas sana. Dunia belum siap menerima kebenaran. Kemudian tubuhnya hancur perlahan menjadi debu hitam, tersapu angin yang membawa keheningan di atas God Valley. Keheningan itu berlangsung lama. Hanya suara ombak yang kembali memecah keheningan dan aroma garam bercampur darah memenuhi udara. Roger memandang reruntuhan di sekitarnya, lalu menatap ke arah Garp. Tidak ada kata yang terucap, namun keduanya tahu bahwa peristiwa ini akan mengubah segalanya. Di kejauhan, Big Mom menarik napas berat, menatap Kaido dan Shiki. Semuanya sudah berakhir. Rox telah tiada. Namun bagi ketiganya, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari era baru. Era yang kelak akan dikenal sebagai masa 4 Kaisar Laut. Mereka memilih jalan masing-masing, meninggalkan pulau yang kini hancur berkeping-keping. Pulau God Valley perlahan tenggelam ke dasar laut, menghilang dari peta dunia, seperti luka sejarah yang berusaha disembunyikan oleh pemerintah dunia. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara tentang kejadian itu. Siapapun yang tahu, menghilang. Di antara reruntuhan, sebuah burung kecil mendarat di pundak Roger. Angin bertiup lembut, membawa aroma kematian yang bercampur dengan harapan baru.
Pertempuran ini bukan akhir, ucap Roger perlahan. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa tahun kemudian, nama Rox menjadi legenda. Dunia menghapus semua catatan tentang dirinya, seolah ia tak pernah ada. Namun mereka yang pernah melihat pertempuran itu tahu, sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Sementara itu, di tempat lain, seorang anak kecil dengan topi jerami sedang tertawa di sebuah desa kecil di East Blue. Darah yang sama, semangat yang sama, dan kehendak yang sama mengalir di dalam dirinya. Will of D. Kisah darah klan D tidak berhenti di God Valley. Rox hanyalah satu dari banyak yang mewarisi kehendak kuno itu. Sebuah tekad untuk menantang langit dan membebaskan dunia dari belenggu yang tak terlihat. Sementara dunia terus berputar, bayangan yang pernah mengguncang langit kini tinggal legenda. Namun setiap kali badai besar datang di Grand Line, setiap kali petir menyambar di atas lautan, orang-orang masih berbisik, Rox de Zebek belum sepenuhnya pergi. Dan di suatu tempat di dasar laut, mungkin masih tersisa jejak kekuatan iblis yang dulu menghancurkan God Valley. Jejak yang menunggu untuk bangkit kembali, membawa kehancuran atau mungkin pembebasan baru. Malam itu, langit Grand Line kembali bersih. Bintang-bintang berkelip di atas laut yang tenang, seolah meratapi tragedi yang baru saja berakhir. Dunia pun melanjutkan hidupnya, tanpa sadar bahwa satu bab dari sejarah baru saja ditutup dengan darah, api, dan kehendak manusia yang tak bisa dipadamkan. Namun, mereka yang mengerti makna dari D tahu cerita ini belum selesai, karena kehendak sejati tidak pernah mati, hanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan begitulah akhir dari kisah di God Valley, akhir dari Rox de Zebek, lahirnya aliansi Roger dan Garp, serta awal dari dunia baru yang kelak akan diguncang oleh generasi penerus mereka. Dunia One Piece tak akan pernah sama lagi. Dengan ini, chapter 1165 menjadi akhir dari kisah legendaris di God Valley, tempat segalanya dimulai. Dan menurut info Redon, minggu depan tidak akan ada chapter baru, memberi waktu bagi kita semua untuk mencerna pertempuran yang mengguncang sejarah dunia One Piece ini. Potensi ke depan dari kisah ini, setelah berakhirnya saga God Valley dan kejatuhan Rox de Zebek, terbuka sangat luas dan kompleks. Dunia One Piece kini memasuki masa transisi menuju era baru yang penuh misteri, di mana semua benang merah yang telah dirajut selama ratusan chapter mulai bertemu di satu titik yang sama. Kebenaran tentang Will of D dan Abad Kekosongan. Pertempuran di God Valley bukan sekadar catatan sejarah. Itu adalah fondasi dari seluruh dinamika kekuatan dunia. Dari peristiwa itu, lahirlah legenda, trauma, dendam, dan rahasia yang menjadi alasan banyak pertempuran masa kini. Garp membawa rasa bersalah sepanjang hidupnya karena terpaksa membunuh seseorang yang mungkin memahami kebenaran dunia lebih dalam darinya. Roger membawa warisan kehendak Rox, bukan kebencian, tetapi semangat untuk menemukan makna sejati kebebasan. Dari sana, terbentuk generasi penerus yang mewarisi semangat yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Sementara itu, pemerintah dunia menyadari bahaya dari kehendak tersebut. Mereka menghapus semua catatan tentang Rox dan God Valley, bukan hanya untuk menutupi aib sejarah, tetapi juga untuk menekan potensi kebangkitan kehendak yang bisa mengguncang sistem dunia yang telah mereka bangun. Namun, sebagaimana yang selalu terjadi dalam sejarah, kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Di masa depan, peristiwa God Valley akan menjadi pemicu kebangkitan besar-besaran Will of D. Setiap karakter yang memiliki inisial D di namanya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar yang diwariskan sejak masa kuno.
mereka bukan sekadar manusia biasa, tetapi pewaris tekad untuk menumbangkan sistem dunia yang menindas. Dan di garis terdepan dari generasi itu berdirilah Monkey D. Luffy, sang penerus sejati kehendak kebebasan. Potensi besar berikutnya ada pada hubungan antara Darah D dan Misteri Imu, sosok yang mungkin adalah entitas yang sama dengan kekuatan yang menguasai Rocks. Jika benar demikian, maka masa depan dunia One Piece akan berubah sepenuhnya, karena perjuangan bukan lagi sekadar melawan pemerintah dunia, melainkan melawan entitas yang telah mengatur nasib dunia selama berabad-abad. Kekuatan D bukanlah kekuatan destruktif seperti yang diyakini oleh dunia, melainkan simbol dari kehendak untuk hidup bebas di bawah langit yang sama. Rocks memahaminya dengan cara yang salah. Ia mencoba menghancurkan dunia untuk membebaskannya. Roger memahami bahwa kebebasan sejati hanya bisa diraih jika manusia sendiri menemukan makna hidupnya. Dan kini, Luffy dengan segala kesederhanaannya menjadi simbol nyata dari kehendak itu. Kebebasan tanpa kebencian, kekuatan tanpa ambisi kekuasaan. Potensi ke depan juga melibatkan peran para penerus Rocks. Big Mom, Kaido, dan Shiki mungkin telah tiada atau lenyap dari panggung utama, tetapi warisan ideologi mereka tetap hidup dalam generasi baru bajak laut. Dunia kini berada di ambang era perang besar, di mana semua kekuatan utama akan saling bertabrakan. Mugiwara, revolusioner, pemerintah dunia, dan sisa kekuatan lama yang terlahir kembali. Kebenaran tentang abad kekosongan, klan D, dan Ratu Iblis Imu akan menjadi puncak dari semua konflik. Di saat itulah, misteri yang disembunyikan sejak pertempuran God Valley akhirnya terungkap. Bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang makna keberadaan manusia di dunia ini. Jika dilihat dari pola yang dibangun Oda, One Piece kini memasuki fase akhir. Semua misteri besar seperti Joy Boy, One Piece, dan Will of D akan saling terkait dengan peristiwa God Valley. Luffy kemungkinan besar akan menjadi sosok yang melampaui Roger dan Rocks, bukan karena kekuatan, tetapi karena kemampuannya untuk menyatukan semua pihak di bawah satu bendera kebebasan sejati. Dengan kejatuhan Rocks dan kebangkitan Luffy, dunia menghadapi perubahan terbesar sejak pembentukan pemerintah dunia. Kebenaran yang akan terungkap bukan hanya mengguncang sistem kekuasaan, tetapi juga mengubah cara pandang seluruh umat manusia tentang arti kebebasan. Masa depan dunia One Piece bukan sekadar kisah petualangan, melainkan kisah revolusi spiritual dan ideologis. Dan di ujungnya nanti, mungkin tak akan ada lagi raja bajak laut, pemerintah dunia, atau sistem kasta yang menindas. Hanya akan ada satu hal yang tersisa, lautan luas dan kebebasan sejati di bawah langit biru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.